Sejak awal-awal masalah tesisnya Kiai Ahmaduddin Utsman tentang nasab Balawi yang batal sebagai dua Rasul, Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf sempat membuat statement yang bikin kita melongo. Statement yang sangat mendukung bahwa para Habaib Balawi itu nasabnya tersambung pada Rasulullah. Ya, sekian lama sehingga banyak sekali para kader NU, Banum NU, serta warga Nahdliyin yang masih bimbang. Katanya kita tidak usah ikut-ikutan untuk masalah polemik nasab ini. Ya, tapi alhamdulillah belum lama ini Gus Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU itu membuat sebuah postingan yang tentunya akan memberikan angin segar kepada kita semua. Ya, dan nantinya akan memperlancar Kiai Ahmaduddin untuk meneruskan sejarah bahwa mereka Bani Alawi yang ada di Indonesia itu bukanlah dzurriyyah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Di dalam sebuah postingan dari Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf, antara lain seperti ini. Alhamdulillah Habib Umar bin Hafid ada di Indonesia untuk menemui keluarganya dan akan dibawa pulang ke Yaman. Gus Yahya Stakuf, Ketua PBNU, di dalam postingannya menuliskan, "Tuan, kenapa bolak-balik ke Indonesia? Di Yaman tentunya akan lebih membutuhkan Tuan. Dan di Indonesia ini sudah banyak kiai yang lebih mumpuni." Di dalam rumah Habib Umar bin Hafid, kenapa ada foto Imam Khomeini yang dipajang? Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang hal itu? Kenapa harus foto Imam Khomeini? Ingat, Wahabi itu memang menyimpang akidahnya. Kita semua tahu. Tetapi Syiah lebih berbahaya dari Wahabi. Para pengikut Syiah yang disebut Muhibbin Habib didoktrin untuk memuja, mendewakan Habib. Jadi ini fakta. Habib terindikasi untuk menyebarkan ajaran Syiah secara halus dan terselubung. Berhati-hati saudaraku. Habib bukanlah dzurriyyah Rasul. Mereka tidak membuktikan secara kajian ilmu nasab. Kitab ilmu nasab di abad 4 tidak ada yang mencatat bahwa Ubaidillah, putra dari Ahmad bin Isa, mereka tidak bisa membuktikan hari itu. Imam Ghazali mengatakan kelakuan para Balawi atau Alawiyin tidak beretika. Emir kota Hijaz di abad ke-13 mengeluarkan undang-undang bahwa para Balawi dilarang menggunakan gelar Syed ataupun Syarif. Memang klan Balawi dari dulu ini sudah bermasalah. Banyak sekali ajaran sesat dari para Habib Syiah. Di antaranya adalah para Habaib Syiah itu meminum darah. Leluhur Habib yang namanya Abul Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Sedangkan Rasulullah hanya sekali dan itu mendapatkan perintah tentang sholat. Pakai Muqaddam, apa yang didapat? Satu Habib bodoh itu lebih mulia dibanding dengan 70 kiai yang alim. Satu Habib yang bodoh. Leluhur Habib Balawi itu bisa memadamkan api neraka. Masih banyak sekali doktrin-doktrin sesat dari para Habaib Syiah ini. Kebohongan Habib di dalam mencuci otak para muhibbinnya. Umar bin Hafid itu selalu menunjuk-nunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW itu hadir di dalam acara majelisnya. Bukankah ini sikap kurang ajar? Bukannya kemudian seolah memberikan isyarah mencium tangannya, tapi malah menunjuk-nunjuk ala-ala Mr. Bean. Para Habib itu suka ngibul dengan cerita-cerita mistis. Bertemu Rasul, melihat Rasul, dikasih cincin oleh Rasul. Dan ini sangat mengerikan sekali. Sangat lucu dan mengerikan. Kemudian, apakah para Habaib itu adalah dzurriyyah Rasul? Tentu saja bukan dzurriyyah Rasul. Kenapa? Karena mereka para Habib itu tidak bisa membuktikan dengan kitab nasab di abad keempat. Kemudian tes DNA.
Tes DNA itu, para Habib terindikasi DNA-nya berhaplogrup G atau DNA Yahudi Kaukasia Askenazi. Kemudian kejahatan dari para Habib Balawi untuk negeri ini, ya, untuk negeri Indonesia Nusantara. Habib didatangkan oleh pemerintah Belanda dan menjadi antek Belanda untuk menghalangi perjuangan para kiai pribumi. Siapa dia? Habib Utsman bin Yahya. Itu datuknya Habib Lutfi bin Yahya. Memelintir dan memalsukan sejarah nasional, semuanya dibalawisasi. Ya, Habib Lutfi sebagai aktor utamanya, yang tidak terima hanya 1-2 makom leluhur kita, tetapi sudah banyak sekali makom-makom yang luhur dicantolkan nasabnya menjadi nasab Balawi. Bahkan sampai sekarang yang bikin residen negeri ini adalah bagian dari para Habib sendiri. Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Habib yang selalu melawan pemerintah. Semua para Habib mempunyai watak yang sama, pantang merendah kepada orang di luar keluarga besarnya. Pantang, iya, pantang untuk merendah, dan itu bukanlah akhlak dari Rasulullah. Mereka mengklaim bahwa nasab mereka itu adalah yang paling sahih. Ya, walaupun mereka tidak bisa membuktikan secara valid dan otentik, secara ilmiah. Mereka menyebut kita semua di luar klan Balawi itu sebagai ahwal atau lebih rendah daripada mereka. Padahal kalau Robidah Alawiyah Indonesia ini bukanlah sebuah lembaga yang mencatat budah Rasul, tetapi hanya mencatat keluarga mereka, keluarga Balawi. Terbukti budah Rasul banyak sekali di Indonesia, tetapi tidak di dalam keluarga Balawi. Ingat kan kelakuan habaib yang pernah menghina fisik Gus Dur, padahal dulu Gus Dur itu yang telah memerdekakan para habaib di Nusantara. Mereka telah dimulakan oleh Gus Dur. Gus Dur sudah memberikan kemudahan dengan meminta kepada pemerintah supaya keluarga para imigran Yaman ini bisa diterima, tidak dengan syarat-syarat yang susah. Ya, mereka dipermudah sehingga mereka bisa mendapatkan kartu tanda penduduk sebagai bukti bahwa mereka itu telah menjadi warga negara Indonesia. Tapi balasannya apa? Mereka menghina fisik Gus Dur. Kelakuan para habaib yang menghina kiai-kiai kita. Ya, mereka para habib ini menyebut ulama-ulama kita itu sebagai sebutan anjing, babi, anjing curut, jangkrik, congos, dan sebagainya. Ya, sebut tidak heran, karena darah mereka itu adalah darah Yahudi, sehingga yang keluar dari omongannya itu omong-omongan yang tidak bermoral. Dan ketika mereka menghina di luar kelompoknya, itu dianggap sebagai hal yang sangat biasa, hal yang sangat wajar. Lalu saya akan menyampaikan kepada seluruh muslim di Nusantara, kenapa sih kalian diam ketika para ulama, para kiai di luar mereka itu mereka hina, kalian diam? Bahkan kalian ini malah memuja para habaib yang jelas-jelas membawa ajaran Syiah dengan mendompleng Nahdlatul Ulama. Mereka difungsikan sebagai pengurus mulai dari PBNU sampai dengan Banum-Banum NU sampai tingkat ranting. Mereka telah dimudahkan. Siapa mereka sebetulnya sih? Mereka punya rumah sendiri, Robidah Alawiyah, tetapi mereka pun dipakai di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Apakah kita warga Nahdlin itu ada yang menjadi pengurus di Robidah Alawiyah, pengurus Muhammadiyah, pengurus Al-Irsyad dan sebagainya? Tidak ada. Tentunya mereka yang menjadi pengurus adalah keluarga besar mereka. Harusnya di NU pun sama. Yang jadi pengurus tidak ada keluarga lain selain keluarga Nahdliyin. Jika kalian membela keturunan pengkhianat bangsa ini, lebih tepatnya kalian ini adalah pecundang aswaja. Ya, pecundang aswaja. Saya secara pribadi ya, di medsos sering sekali melawan ajaran sesat
para Wahabi. Dan sekarang sudah saatnya untuk melawan ajaran sesat para Syiah yang telah bertakliyah untuk berada di rumah kita, yaitu rumah Nahdlatul Ulama. Kami para santri, para kiai akan sangat menghormati para kiai dan ulama di rumah besar kita. Tetapi mohon maaf, saya pribadi tidak akan menghormati kepada penjajah, kepada para penista, kepada pembohong, para habib yang ada di Nusantara. Kalian nggak usah memaksa saya untuk mengikuti kalian, karena bagaimanapun, sengalim apapun, ya, kalian ketika masih bersama mereka, para penipu, para penjajah, ya, kalian pun adalah pengkhianat, ya, aswaja pengkhianat. Jangan sampai kita berantem hanya masalah seperti ini, karena ketidakpahaman kalian dan kengayaan kalian, ya, karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.